aliran apa ini? Kita doa pada orang yang sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah jadikan puasa ini menjadi berkah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Ini thumbnail yang sudah menjelaskan secara garis besar apa yang ingin saya paparkan dalam konten ini. Bahwasanya pandangan Harry Pras itu satu kubu dengan Syekh bin Baz, ulama mufti Arab, sementara Amaliyah Gus Fuad itu satu kubu dengan ulama Darul Ifta Mesir. Nanti saya buktikan secara data dan saya bacakan. Sengaja saya potong kontennya Pras itu sampai di bagian dia bertanya, aliran apa ini? Maksud saya adalah saya menghukumi Pras itu orang yang tidak tahu itu aliran apa. Maka saya jawab di sini. Kalau masalah dia bilang itu sesat lah ya. La ibrata fi qauliman la ya'rifu makulahu. Ya Pras kan ngerti apa soal ini kan begitu ya. Kalau dia bisa baca kitab, dia bisa mentelaah, ya mungkin perlu dipertimbangkan. Kalau tidak ya untuk apa? Menurut saya kan tidak bisa, baca kitab kuning tidak bisa. Jadi tidak perlu saya terlalu dalam menanggapi apa yang diutarakan oleh Pras. Setidaknya dia tidak setuju, sudah itu saja. Maka di bagian ini saya hanya mau memberikan informasi atau edukasi. Karena banyak yang request, saya mau disuruh memberikan tanggapan tentang ini ya. Jadi kita baca dari yang Syekh bin Baz dulu ya. Ingat poinnya adalah hukum ya. Kamu berdoa atau beristighosa atau apa, di mana dalam doa kamu itu mengucapkan madad ya. Madad itu pertolongan. Madad ya Rasulullah atau madad ya Husain atau madad kemudian setelah itu kamu sebut nama orang. Madad ya Abdul Qadir sama dengan yang disebutkan oleh Gus Fuad, madad ya Zaini ya Syaihi Zaini. Jadi fokus di situ saja karena ini sudah menjadi hal yang dikaji oleh ulama. Bukan ujuk-ujuk Gus Fuad baru lalu ditanggapi oleh Pras dipertanyakan ini aliran apa. Ya. Kan kita paham bahwa man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Orang kalau tidak paham itu memang lebih sering ingkar gitu ya. Dan ingkarnya tidak imbang. Dibawakan hujah itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menurut pemahaman siapa? Kan lucu kalau kita tiba-tiba menghantam orang tidak sesuai dengan ayat ini, ayat itu. Kecuali baca tafsirnya. Kan begitulah ya minimal ya. Kita menghargai ilmu lah ya. Kalau bicara Quran, bicara apa itu jangan telanjang-telanjang. Ini tidak sesuai dengan hadis-hadis apa. Terus menurut pemahaman siapa hadis tersebut ya. Semua orang yang berbeda pendapat itu pun mengklaim masing-masing berdalil dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi biar kita paham. Saya bacakan yang pertama dari Syekh bin Baz dulu. Jadi Syekh bin Baz ditanya, soalun, ada satu pertanyaan. Nasma'u aqwaman, kami mendengar beberapa orang atau beberapa kaum yunaduna, mereka menyeru atau mengucapkan, memanggil ya. Madad ya Rasulullah, au madad ya Nabi. Famal hukmu fi dzalik. Mereka mengatakan madad ya Rasulullah atau madad ya Nabi atau madad setelah itu ada nama orang lain ya. Madad ya Zaini seperti yang dicontohkan oleh Gus Fuad. Maka apa hukumnya itu? Perhatikan jawabannya. Jawabun, ai hadza jawabun. Jawabannya hadzal kalamu minasyirkil akbari. Ya, kalau kata Syekh bin Baz itu ucapan termasuk syirik besar. Jadi Allahu a'lam apa Gus Fuad ini sudah dianggap orang musyrik kalau ikut fatwa bin Baz ini ya. Wa maknahu, ini perhatikan. Dan makna dari madad, makna itu bukan terjemahan ya, tapi tujuan atau maksud yang mengucapkan. Ya. Wa maknahu dan maksud dari orang yang mengucapkan madad, tolabu al-awuthi, meminta pertolongan. Ya. Minan Nabi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang madad ya Rasulullah berarti dianggap minta-minta kepada Nabi Muhammad. Jadi itu pemahamannya Syekh bin Baz begitu. Walaqad ajma'al ulama, baru dia membawakan hujah ijma' ulama dan telah sepakat atau sudah ijma' para ulama min ashabin Nabi dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa atba'ihim dan juga para tabi'in ya min ulama sunnati ya ulama sunnah. Jadi mereka tidak biasa menggunakan ahlus sunnah ya, tapi cukup sunnah ulama sunnah gitu. Karena lawannya itu ulama bid'ah mungkin ya.
ala annal istighosata bil amwati, bahwasanya al istighosah meminta tolong bil amwati kepada orang mati minal anbiya'i, yaitu dari yang mati itu terdiri dari para nabi. Kemudian wa ghairihim, dan yang mati itu selain dari para nabi, ya. Atau awil ghaibina, atau meminta kepada yang tidak nampak. Ya, entah jin, entah apa, pokoknya yang tidak nampak, minta tolong ya. Kemudian minal malaikat, berupa para malaikat, awil jin, atau jin, wa ghairihim, dan selain mereka, au bil asnam, disejajarkan ya. Atau meminta kepada berhala. Wal ahjari, atau meminta kepada batu. Wal asjar, atau meminta kepada pohon. Jadi dianggap sama ya, maksudnya dianggap setara. Kemudian au bil kawakib, atau minta kepada planet, bintang-bintang, benda-benda langit lah. Wa nahwiha, dan sejenisnya minasyirkil akbar. Kemudian liqaulillahi ta'ala, nah biasa kan, lalu membawakan firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi janganlah kamu berdoa kepada selain Allah gitu. Artinya kalau berdoa jangan kepada satupun selain Allah gitu. Ya, berdoa hanya kepada Allah. Jadi di pikiran Syekh bin Baz ini, kalau orang bilang madad ya Rasulullah, itu dianggap dia sama dengan minta kepada Allah, tapi Allahnya diganti Rasul. Jadi sama dengan ampunilah aku ya Allah, sama dengan ampuni aku ya Rasul. Berilah aku rezeki ya Rasul. Atau kalau diganti nama orang, berilah aku rezeki wahai Zaini, berilah aku rezeki wahai Husain, berilah aku rezeki. Di pemahamannya Syekh bin Baz begitu. Sehingga saya pun tidak menyalahkan kalau Syekh bin Baz mengatakan itu syirik. Karena di pikiran Syekh bin Baz, orang kalau mengatakan madad berarti dia meminta. Sama dengan berdoa kepada Allah gitu. Sama dengan Allahumma rzuqni, ya Allah berilah saya rezeki. Kemudian dia ganti Allahumma rzuq, bukan Allahumma ya Nabi urzuqni, atau ya Zaini urzuqni. Jadi dipikirnya begitu. Ya kita tidak bisa salahkan, tetapi yang aneh apa iya orang yang bilang madad ya Rasulullah itu dia minta kepada Rasul, atau jangan-jangan berwasilah. Nah itu makanya kita tidak bisa menghukumi Syekh bin Baz. Yang dia syirikan apa, yang kita lakukan apa, kan begitu ya. Tetapi setidaknya Syekh bin Baz itu menganggap walaupun tidak terjebak ke syirik itu ya tidak boleh. Ya kita sepakat lah, kamu kalau berdoa dalam artian berdoa yang hanya untuk kepada Allah, kamu berdoa ke orang ya kamu musyrik. Tapi kalau minta tolong kepada selain Allah kan biasa kita, Pak, ke dokter, dok minta tolong sembuhkan penyakit saya, kan biasa. Kamu minta tolong sama anak, minta tolong belikan rokok, kan biasa. Ya. Makanya nanti akan dibahas secara detail ya oleh ulama Mesir ini ya, oleh Asy-Syauqi ya, Asy-Syauqi Al-Alam ya. Biar kita itu menghukumi orang tidak sok tahu ya. Karena kalau kita menghukumi orang mengatakan madad ya Rasulullah itu syirik, berarti kita tahu isi hati dia. Kita tahu ya. Dan seolah-olah ucapan ini pemahamannya cuma satu. Sudah pasti berarti dia itu menyekutukan Allah. Di mana Allah satu-satunya objek orang berdoa. Satu-satunya yang bisa memberi. Lalu ada yang meyakini ada batu, berhala. Ya orang-orang yang sudah wafat. Atau jin atau malaikat bisa memberi. Ya kafir, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Nasi aja kafir kamu. Kalau meyakini nasi ini punya kekuatan dengan dirinya sendiri bisa buat kamu kenyang. Atau uang bisa membuat kamu bahagia. Kekuatan uang itu punya kekuatan ya. Jadi dia itu menjadi mu'athir, menjadi kholik, pencipta kebahagiaan. Tidak berkaitan dengan Tuhan, pokoknya uang dengan dirinya sendiri. Musyrik kamu, tidak usah sebut-sebut para wali, tidak usah sebut-sebut para nabi. Termasuk ustadz kamu yakin, oh ustadz ini bisa membawa saya kepada jalan kebenaran. Dengan dirinya sendiri ya musyrik. Jadi musyrik itu sesuatu yang orang bisa paham. Kamu meyakini ada yang sama dengan Allah. Kalau cuma manggil iya, lalu dianggap sama ya aneh. Kamu tawasul ziarah di kubur sudah pernah saya bahas. Ya. Ibnu Aqil Al-Hambali yang mengatakan, ya Rasulullah itu Rasul sudah wafat, kita panggil dalam doa kita. Ya Rasulullah atawassalu bika ila Rabbi. Atau Allahumma atawassalu binabiyyika ilaika. Biasa kita sebut nama orang dalam doa. Bukan berarti kita minta. Namanya kita berdoa sudah
dalam hati kita, berdoa itu minta kepada Allah. Jadi kalau kita menyebut objek dalam doa, mesti bukan itu yang menjadikan atau yang tempat kita minta, bukan. Untuk memperkokoh apa yang saya sampaikan, ini saya bacakan dari halaman resmi Darul Ifta Al-Misriyah, Fatwa Mesir. Perhatikan klaim-klaimnya di sini, luar biasa ya. Nanti kamu yang waras deh. Lebih percaya Syekh bin Baz walaupun sudah saya jelaskan ya. Mungkin saja Syekh bin Baz maksudnya syirik ya seperti yang saya jelaskan itu. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Atau kamu lebih setuju dengan Pras yang tidak setuju dengan itu, atau lebih setuju dengan fatwanya ulama Mesir ini. Saya baca ya. Wahtatama fadilatul mufti hiwarohu, dan mengakhiri ya. Fadilatul mufti mufti yang terhormat ya, hiwarohu ucapannya atau perbincangannya, birroddi dengan menjawab, ala su'alin atas sebuah pertanyaan, yakulu di mana pertanyaan itu berkata, atau yang bertanya berkata, ma hukmu man yakulu, bagaimana hukumnya orang yang berkata, madad ya fulan, langsung nama fulan kan, madad ya fulan, kaqauli madad ya Rasulullah, sebagaimana dia juga biasa mengatakan madad ya Rasulullah ya Rasulullah ya, kalau ada ya Rasulullah gitu ya. Au madad ya Husain ya, atau madad ya Zaini, karena fulan itu sudah nama apapun ya. Wahal hunaka itsmun ala man yakulu zalika, dan apakah itu berdosa? Jadi anggap Pras itu tidak mengatakan itu syirik ya, tetapi mengatakan tidak boleh sesat atau dosa lah. Kenapa? Karena kalau syirik itu seperti Syekh bin Baz bilang tadi, ada catatannya ya. Pemahaman Syekh bin Baz itu syirik dengan interpretasi Syekh bin Baz ya. Maksudnya adalah ya karena Syekh bin Baz menganggap orang yang mengatakan madad ya Rasulullah itu dia menjadikan Rasul sama dengan Allah, sama-sama sebagai tempat berdoa. Jadi seharusnya minta hanya pada Allah, dengan akidah hanya Allah yang beri. Dia sekarang minta kepada Rasul dan akidahnya juga meyakini Rasul bisa seperti Allah, bisa memberi. Begitu juga kepada berhala, batu dan sebagainya ya. Kalau tidak begitu ya tidak mungkin disebut syirik. Maka perhatikan, faqala, maka menjawab mufti ya. Muftinya itu As-Sauqi ya. Syekh As-Sauqi Al-Alam kalau tidak salah. Inna tolabal madad, sesungguhnya meminta pertolongan, minal anbiya'i dari para nabi, wal auliya'i dan para wali, was solihin ya, dan juga para orang soleh. Ahya'an, dalam keadaan mereka hidup ya, wa muntakilina, atau mereka sudah berpindah. Jadi ulama itu Pak ya, kalau menggunakan bahasa itu indah. Kalau untuk para nabi, para orang soleh itu bukan wafat, tapi intaqala ila rafiqil a'la ya, sudah berpindah ke alam yang lain. Begitu bahasanya ya. Kita juga kan ada pindah ke alam baka atau bagaimana. Jadi ahya'an wa muntakilina, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah berpindah, sudah enggak di dunia ini lagi begitu ya. Minal umuri ya, adalah termasuk dari perkara-perkara al-masyru'ati yang disyariatkan ya. Perhatikan ya, itu itu khobar dari inna. Inna tolaba al-madad ya, meminta pertolongan ya, kepada orang soleh, kepada nabi, kepada siapapun. Mereka hidup atau mereka sudah wafat, itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ini bukan saya omong kosong Pak, kamu bisa cek. Ini fatwa ulama Mesir. Kamu perhatikan nanti betapa ngerinya klaim di bawah ini nanti ya. Allati, di mana ya, jaro alaiha amalul muslimina, sudah berjalan di atas keadaan seperti itu perbuatan orang-orang muslim ya. Dari dulu ya sudah biasa seperti itu. Wadzalika, dan hal itu, inilah bedanya dengan Syekh bin Baz ya. Jadi orang mengatakan madad atau tolabul madad, madad ya Rasulullah itu kan sama dengan minta tolong, tolong ya Rasul, tolong ya Rasul, kan madad kan begitu. Makanya madad itu ucapannya. Kalau mau ditarik kepada redaksi cerita, berarti tolabul madad, meminta pertolongan. Maka bagaimana cara menjelaskannya? Wadzalika, maka hal itu ya, yaitu tolabul madad, meminta pertolongan, atau orang yang mengatakan madad ya Rasulullah, ma'mulun, diinterpretasikan atau dibawa pemahamannya ala kaunihim, atas keadaan mereka ya, yaitu orang-orang soleh, para nabi, para wali, ahya atau juga muntakil, itu sababan adalah sebagai sebab saja ya. Atau sebab itu sebagai wasilah sama ya. Jadi mereka itu adalah sebagai sebab
kal istighosati bit tabibi. Sebagaimana kita meminta tolong kepada dokter, ya, ala syifai, atas kesembuhan, min marodin, dari sebuah penyakit. Jadi sama Pak, kamu minta tolong kepada Nabi, mau ketika hidup, ketika wafat, itu sama. Sebetulnya hanya penyebab saja, wasilah saja, atau jalan saja. Intinya mintanya kepada Allah. Sama dengan kamu kalau minta sakit, minta tolong ke dokter. Bukan minta kesembuhan dari dokter Pak. Kamu minta kesembuhan dari Allah. Tapi secara bahasanya, ya, kamu ya datang ke dokter. Dok, tolong saya diobati. Kan minta tolong. Minta tolong ini pasien disuntik atau diobati. Ya. Itu ulama Pak ya. Kalau saya ngomong-ngomong kosong mungkin ya kamu bantah-bantah. Tapi kan ini ulama. Kamu masih bantah dengan dengkul pula membantahnya ya. Sudahlah, tidak mungkin saya tanggapi lagi ya. Kemudian la ala jihati ta'thiri. Ini yang paling penting. Ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh Syekh bin Baz. Ya. Mereka minta tolong kepada Nabi, madad ya Rasul, bukan min jihati at-ta'thiri wal kholqi. Kalau di bahasa Indonesia kan, bukan karena mengira bahwa Rasul itu bisa mewujudkan apa yang kita minta. Kalau namanya mewujudkan berarti Rasul yang mengadakan. Rasul yang menciptakan ya. At-ta'thir wal kholqi. Itu hanya Allah Pak. Kamu kenyang, kamu mati, kamu hidup, kamu pintar, kamu bodoh. Ya. Yang menjadikan itu murni hanya Allah. Selainnya adalah sebab. Kamu sembuh berobat. Ta'thir dan kholqi, ingat-ingat dua bahasa itu. At-ta'thiru wal kholqi itu hanya Allah. Kalau kamu masih yakin itu hanya Allah, maka kamu bagaimanapun yang gak syirik. Karena syirik itu adalah ketika sesuatu yang hanya untuk Allah, kamu duakan dengan yang lain. Maka itu namanya syirik. Jadi kan kita mulai paham bahwa kalau ulama Mesir ini menginterpretasikan orang berkata begitu ya hanya sebagai wasilah. Kalau kata Syekh bin Baz enggak, dianggapnya nyembah atau dianggapnya meyakini itu sama dengan Tuhan. Ya. Berbeda interpretasi kan. Makanya berbeda cara menghukuminya ya. Kemudian ya, jadi itu maksudnya dari jihati ta'thiri wal kholqi. Fal aslu, ya, maka pada dasarnya hamlu aqwalil muslimina, kita itu adalah menginterpretasikan ucapan-ucapan orang Islam wa af'alihim dan perbuatan-perbuatan mereka ala salamati kepada yang selamat. Artinya jangan kamu buru-buru mengecam, oh itu ucapan syirik. Enggak. Ya. Pada dasarnya kita itu harus interpretasikan itu dengan tafsiran yang baik. Ada itu sudah pernah saya bahas ya. Ya. Latas apalah bahasanya lupa saya. Jangan kamu berprasangka buruk min sayyin kharaja min lisani akhika ya. Dari apa yang diucapkan oleh saudaramu ya. Ma yakunu fihi ilal khairi sabilun kalau tidak salah begitu ya. Saya lupa. Selama masih bisa diinterpretasikan itu adalah hal yang benar ya. Kamu kan interpretasi, masih multi tafsir, donni. Orang ini minta tolong kepada Allah atau minta tolong kepada Nabi, ya. Artinya dia minta tolong kepada Nabi itu dia meyakini Nabi yang bisa beri atau hanya sebagai sebab. Nah, kalau Syekh bin Baz sudah otomatis mengatakan itu dia minta tolong kepada Nabi berarti dia menyekutukan Allah, berarti meyakini Nabi sama dengan Allah. Kalau ulama ini enggak. Itu masih ada kemungkinan bukan maksudnya dia minta tolong kepada Nabi. Dia minta tolongnya kepada Allah hanya memakai wasilah namanya. Kalau sudah mau bahas bab wasilah panjang lagi urusannya ya. Wasilah itu ya masru ya. Orang-orang dungu aja yang nolak-nolak berwasilah yang tidak paham ya. Jadi begitu ya, begitu. Jadi ini adalah berarti kita menginterpretasikan. Tidak mungkin kita meyakini Gus Fuad itu yakin guru sekumpul itu sama dengan Allah bisa mengabulkan doa. Mana ada. Mesti yang mengabulkan doa ya Allah. Hanya itu wasilahnya. Bibarokatih lah. Bijahih lah dan sebagainya. Dan itu ada kajiannya secara ilmiah. Bukan berhalusinasi. Ini saya bacakan fatwa ulama. Ini Pak cara kita membahas hukum ya. Biar semua itu gak kayak harga bawang. Semua orang ngomong asal-asalan pula ya. Rusak agama ini kalau begitu ya. Kemudian lanjut. Haitsu sekiranya inna hunaka farikon ya. Bahwasanya di sana terdapat sebuah pembeda atau yang membedakan atau perbedaan lah gambarnya kalau bahasa kita ya. Tapi kan itu isim fa'il kan yang membedakan
baina i'tiqadi kaunis syai'i sababan wa baina i'tiqadihi khaliqan. Antara kamu meyakini sesuatu sebagai penyebab atau sebagai pencipta. Jadi masih dijelaskan di sini. Kamu menyebut madad ya Rasulullah itu beda. Kamu meyakini Rasulullah yang mengabulkan doa kamu atau sebagai penyebab. Kita itu Pak meyakini ini kan wasilah, perantara. Judulnya aja berdoa kepada Allah kok meyakini yang mengabulkan Nabi lah, kan goblok. Kita kan goblok. Terus kalau kita mengatakan madad ya Rasul dianggap kita minta kepada Rasul dan Rasul yang mengabulkan doa kita, yang menganggap kan aneh. Nyata-nyata ini sebagai wasilah. Ya. Makanya kata ulama ini berbeda. Ada farik. Ya. Kamu mengiktikadkan itu sebagai mu'athir atau kholik atau sebagai sebab. Ya. Berbeda. Ya. Kemudian wa mu'athiron binafsihi. Ya. Kelanjutannya dari kholikon. Jadi meyakini bahwa Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri bisa menciptakan sesuatu untuk kamu. Ya. Bisa mengabulkan doa kamu. Kamu minta rezeki. Nabi memberikan kamu rezeki. Bisa. Ya. Gak ada Pak orang berpikir begitu Pak. Mesti kita yakin Allah yang kasih rezeki. Ya. Tapi wasilah kita nyebut nama Nabi. Wasilah perantara. Bukan Nabi. Ya. Saya kadang-kadang aneh. Kita sudah yakin dengan sholawat loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberi itu Allah. Maka kita posisikan Nabi pun kita mintakan sholawat dari Allah untuk Nabi. Kalau kita sudah yakin Nabi bisa memberikan sesuatu, kita tidak minta kepada Allah, ya Nabi berilah saya, gitu ya. Begitu. Toh walaupun kita mengucapkan ya Nabi berilah saya, belum tentu kita meyakini Nabi yang memberi. Bisa jadi maksudnya adalah ya Nabi mintakan kepada Allah. Artinya di akidah kita tetap Allah yang memberi. Tetap mu'athir, kholik itu Allah. Nabi adalah sebagai sabar. Selanjutnya fa'innahu, ya, maka sesungguhnya. Jadi kalau innahu begitu biasanya itu dhamir sya'an ya. Jadi hu itu ya sesungguhnya. Kalau dalam bahasa sesungguhnya sebuah pekerjaan. Artinya itu hu itu ditafsirkan oleh kalimat setelahnya. Jadi dia tidak kembali kemanapun ya. Tapi dia justru dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Dhamir sya'an ya. Fa'innahu maka sesungguhnya. La mu'athira fil kauni alal haqiqati illallah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya tidak ada di dunia ini yang bisa mewujudkan apapun kecuali hanya Allah. Kalau akidah kita sudah seperti itu, kita mengucap minta tolong ya Rasul. Sama dengan minta tolong Pak Dokter, minta tolong Pak Guru, minta tolong Pak Menteri, minta tolong Pak Presiden. Itu sama. Kenapa sama? Karena akidahnya mereka itu adalah wasilah atau sebab. Sementara taksir itu hanya Allah. Yang mewujudkan dengan dirinya sendiri itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada yang bisa seperti itu. Kemudian wal asbabu la tuthmiru al musabbabati. Ya. Sementara penyebab itu tidak membuahkan apa yang disebabkan. Artinya bukan berasal dari situ. Kalau tuthmiru itu membuahkan itu maksudnya berasal ya. Tapi hanya pemicu saja. Itu pun Allah yang menjadikan. Jadi itu akidah kita. Kamu makan itu menjadi penyebab kamu kenyang. Tapi bukan melahirkan kenyang dari makan itu. Jadi kamu kenyang itu Allah yang menjadikan kenyang melalui sebab makan. Sehingga ada orang tidak makan kenyang, ada orang makan tidak kenyang. Begitu ya. Jadi itu namanya al-asbab la tuthmiru al-musabbabat ya. Jadi sebabnya jalan saja, bukan melahirkan ya. Kalau gampangnya itu sama dengan pipa air itu kan bukan yang mengucurkan air ya. Pipa air itu wasilah namanya, jalan itu bukan dari itu airnya, walaupun kamu lihat lewat situ, tapi dari mata air ya. Jadi begitu. Ini sudah ditafsir betul-betul ya. Binafsiha dengan dirinya sebab ya. Jadi tidak ada penyebab itu memunculkan akibat dengan dirinya sendiri. Wa innama yakhluqullahu laha. Yang menciptakan akibat itu adalah Allah ya. Yakhluqullahu laha. Allah lah yang menciptakan akibat itu memang kelihatan berasal dari sebab. Tetapi sebetulnya
Bukan ya. Hanya dalam hitungan kita kalau makan menyebabkan kenyang. Sebetulnya bukan dilahirkan dari makan kenyang itu. Yang menciptakan adalah Allah. Walaupun memang diciptakannya dalam bentuk menjadi akibat dari makan. Ini keyakinan Pak, akidah Pak. Bukan hanya masalah kamu minta kepada orang mati, minta kepada orang hidup. Kamu makan aja bisa syirik ya. Seperti yang saya bilang tadi itu ya. Kemudian perhatikan ya. Ini mulai masuk kepada klaimnya ya. Wala ithma ala may yaqulu dzalik, dan tidaklah berdosa atas orang yang mengatakan demikian ya. Faqad warada minal adillati asy-syar'iyyati, maka sungguh telah terredaksi dari dalil-dalil syariat minal kitabi was sunnah, berupa Al-Qur'an dan juga hadis, ma yadullu ala jawazi, apa-apa yang menunjukkan atau menjadi dalil atas bolehnya apa? Tolabi al-auni wal madadi, meminta pertolongan atau meminta madad minal makhlukina, dari makhluk. Jadi boleh. Kamu minta tolong itu boleh minta tolong kepada makhluk boleh. Jadi perhatikan. Madad ya Rasulullah itu bukan berdoa kepada Rasul. Itu minta tolong kepada Rasul. Hanya mereka kan membedakan yang mati dan yang hidup, itu lain kajiannya ya. Ini kan sudah dijelaskan di atas. Ahya wa muntakilin. Mereka hidup atau mereka sudah wafatkan sama ya. Kemudian ala jihati as-sababiyati, dari sisi ya sebagai penyebab ya. Bukan sebagai muathir atau kholik. Wal iktisab, dan juga upaya. Ya, jadi kamu meyakini bahwa ini menjadi penyebab ya. Bukan pencipta tapi penyebab, maka kamu mengusahakan. Banyak itu dalilnya orang bertawasul dan orang berwasilah ya. Wahada, dan ini ya, pemahaman seperti ini ma adalah sesuatu alaihi yang berada di atasnya as-sahabatu, para sahabat, wa tabi'un, dan para tabi'in, salafan wa kholafan. Tabi'in itu orang-orang salaf atau kholaf. Kholaf berarti tabi'in dalam artian orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti dakwah Rasulullah berarti ya. Karena kalau tabi'in diartikan secara tabi'in secara istilah ya setelah sahabat. Tapi kalau tabi'in secara umum ya kita tabi'in namanya. Kita namanya mengikuti Rasulullah. Tabi'in secara bahasa begitu ya. Tabi'ul millah, mengikuti ajaran agama. Wa kholafan, atau yang sekarang-sekarang atau yang kholaf ya. Wa ma alaihi, dan itu juga adalah sesuatu alaihi yang berdiri di atasnya, apa itu? Ulamaul azhar. Ulama azhar ya, para ulama al-azhar syarif yang mulia ya. Wa masyayikhuhu, dan masyayikh al-azhar ya. Bisofa'i fahmihi, dalam keadaan dengan kejernihan pemahaman mereka ya. Wa wasitotihi ya, dan tawassutnya ya. Tawassut itu artinya tidak ekstrim ya. Jadi masih berpikir toleransi, memahami bagaimana orang berkata sesuatu ya. Wasit ya, tengah-tengah ya. Kemudian tidak liman hajihi, dan juga keseimbangan manhaj mereka ya. Jadi tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan ya. Ibarah Al-Qur'ani ya. Berdasarkan ibarah-ibarah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, atau dan atas dasar condongnya mereka, pendapat-pendapat mereka atau pemahaman mereka kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi iktidali manhajihi ibarah Al-Qur'ani ya. Jadi stabilnya ya, atau berdiri tegaknya pemahaman-pemahaman para ulama itu kepada ibarah-ibarah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ibarah itu jamaknya ibrotun ya. Ibrotun, ibrotani, ibarun ya. Karena menjadi maf'ul bi ibarah. Maf'ul bi dari mana? Dari iktidalah. Iktidal itu kan masdar ya. Masdar itu kadang-kadang memang butuh maf'ul bi. Jadi gitu ya, gitu. Tidak mungkin saya panjang begini hanya untuk menanggapi siapa? Pras ya. Jadi ya dia benar dia salah bukan urusan kita juga ya. Yang jelas kalau ada orang mengatakan madad, jangan langsung divonis syirik ya. Kenapa? Karena ini sekelas ulama azhar dengan menjelaskan bahwasanya ada maksudnya dia bukan begini, tapi maksudnya adalah begitu dan itu bukan syirik. Itu sesuatu yang dibolehkan ya.
masuk kepada minta tolong kepada makhluk itu hal yang dibolehkan. Bahkan kebolehannya berdasarkan kitab, berdasarkan sunnah, dan itu berdasarkan para amaliyah para sahabat, para solehin, para tabiin, juga para ulama Azhar, ya, masyayikh Azhar dengan kejernihan pemahaman mereka, ya, dan juga dengan tegaknya mereka di atas Al-Quran. Artinya apa? Iktidali manhajihi ibarat Al-Quran. Ya, maka hukum yang disampaikan adalah, ya, la ithma ala ma yakulu dzalik, atau alaman yakulu dzalik. Tidak ada dosa atau boleh saja kamu mengatakan begitu. Karena itu bisa diihtimalkan masuk kepada al-istighosatu bil mahlukin, minta tolong kepada makhluk. Mau masih hidup, mau masih mati, atau sudah mati, apa bedanya? Toh hidup mati itu sama-sama. Ketika dia memberikan kita pertolongan, sejatinya hanya sebagai sebab. Tidak merubah keadaan Allah sebagai satu-satunya muassir. Ini konten saya paling panjangnya, setengah jam. Allahumma dina ahda sabilabil.